Halo semua, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi budaya organisasi dan pemberdayaan dari beberapa perusahaan. Baik, untuk yang pertama yaitu sejarah Rumah Sakit Santigraha. Dengan melihat lokasi di mana semua rumah sakit letaknya di pusat kota, Singaraja, dan sebaran penduduk untuk wilayah barat yang mencapai 41% dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng, maka dimungkinkan untuk mendirikan rumah sakit guna lebih mendekatkan pelayanan yang diberikan sehingga semakin cepat dan merata. Baik, untuk selanjutnya yaitu logo dari Rumah Sakit Santigraha, yang dimana warna hijau pada logo tersebut menggambarkan kehidupan, pembaharuan alam, dan energi. Warna hijau dikaitkan dengan makna kesuburan, harmoni, dan kesegaran. Kemudian bunga teratai. Menurut mitologi Yunani dan Romawi kuno, artinya mendiami mata air, sumur, dan saluran air. Bunga teratai juga sering dipilih untuk menghiasi karangan bunga pengantin karena dianggap mewakili kesucian dan kemurnian. Kemudian yang ketiga pada logo tersebut ada tapak dara. Tapak dara merupakan salah satu simbol dalam agama Hindu yang selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup dan kehidupan kita. Visi dari Rumah Sakit Umum Santigraha, yang dimana visinya yaitu menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Kemudian misinya yaitu yang pertama ada memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan inovatif bagi masyarakat. Yang kedua meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung mutu pelayanan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan suasana kerja dan lingkungan yang nyaman. Budaya organisasi yang ada di Rumah Sakit Umum Santigraha yaitu yang pertama profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkungan perusahaan. Kemudian yang kedua ada integritas, yang dimana integritas ini merupakan bagaimana menjalankan sesuatu dengan jujur, gigih, ulet, dan berkompetisi dengan sehat. Kemudian yang ketiga orientasi pada pelanggan. Orientasi pelanggan adalah seperangkat keyakinan atau falsafah bahwa kebutuhan dan kepuasan pelanggan adalah prioritas pertama bagi perusahaan. Kemudian yang keempat ada perbaikan tiada henti. Perbaikan tiada henti ini yang diupayakan Rumah Sakit Umum Santigraha bertujuan agar pasien yang datang merasa nyaman serta menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Rumah Sakit Santigraha dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada semua pasien. Baik, untuk selanjutnya yaitu sejarah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mendirikan beberapa macam perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia menasionalisme semua perusahaan perdagangan tersebut menjadi perusahaan milik negara. Kemudian pada saat ini PPI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis perdagangan domestik internasional dan perdagangan dan logistik yang terdigitalisasi. Makna dari logo PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu sendiri yaitu pada warna orange melambangkan dinamis dan bijaksana, sementara biru melambangkan kepercayaan diri, kemandirian, teknologi, dan tanggung jawab, serta simbol P yang menunjukkan PPI merupakan perusahaan perdagangan yang terpercaya di Indonesia. Baik, adapun visi dan misi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yaitu yang dimana visinya menjadi perusahaan perdagangan nasional berkelas dunia yang terpercaya dan termuka. Kemudian misi dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yaitu yang pertama melakukan perdagangan umum dan khusus, kemudian memberikan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan. Kemudian yang ketiga merancang ekosistem terintegrasi, yang keempat membangun keunggulan operasional, kelima memastikan pemanfaatan aset secara optimal, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas. Budaya organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
yaitu membangun budaya organisasi dan pemberdayaan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dapat mendorong terwujudnya kinerja karyawan yang ditunjuk oleh komitmen terhadap organisasi melalui 3 pendekatan yang terintegritas, yaitu pendekatan struktural, instrumental, dan kultural. Sejarah toko minimarket William. Awal mula dari toko William ini bernama Cahaya Baru. Dahulu toko William merupakan salah satu cabang dari toko Cahaya Baru 1 yang diberi nama Cahaya Baru 3, di mana Cahaya Baru 1 berlokasi di Jalan W.R. Supratman nomor 149 Banyuning. Akhirnya, Bapak Gede Sadr memutuskan untuk mengelola Cahaya Baru 3 dan mengganti nama tokonya menjadi Toko William, yang dimana nama tersebut diambil dari singkatan anak-anak dari Bapak Gede Sadr tersebut. Visi dan misi dari Toko William yaitu mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti Indomaret, Alfamart, dan Minimart, dan perusahaan besar lainnya. Misinya yaitu membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, menciptakan peluang atau lapangan pekerjaan, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, dan yang terakhir yaitu selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dengan selalu menegakkan tingkah laku dan etika bisnis yang tinggi. Budaya organisasi Toko William mengingat pentingnya arti kepercayaan pelanggan terhadap tempat dan fasilitas yang kita sediakan, maka dibutuhkan rasa kesadaran dan kepercayaan diri sendiri untuk melakukan hal yang terbaik dengan melayani pelanggan sebaik-baiknya dan selalu menjaga kebersihan dengan berpatokan kepada standarisasi peraturan dari perusahaan. Sejarah dari PT Piramid. PT Piramid atau Krewing Manning Service adalah perusahaan berlisensi dan terdaftar dengan persetujuan pemerintah, dikelola oleh personel berdedikasi yang telah bertahun-tahun berkarir di beberapa kapal pesiar terbesar di dunia dan telah memperoleh pengalaman luas dalam menyediakan kru untuk industri pelayaran dan perusahaan yang dapat diandalkan. Adapun makna dari logo yang dimiliki oleh PT Piramid adalah gambar jangkar. Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan misi perhubungan dapat menjangkau kepulauan Nusantara maupun seluruh dunia dengan tabah dan tenang. Kemudian gambar globe. Globe atau bola dunia melambangkan keluasan dan kualitas internasional yang mendunia. Visi dan misi PT Piramid yang pertama, visinya menjadi lembaga pendidik dan pelatih yang menghasilkan lulusan yang handal, profesional, dan mampu berkompetisi di dunia industri perhotelan. Kemudian misinya yaitu melatih peserta didik sesuai standar kurikulum nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau staf demi terciptanya lulusan yang berkualitas, menyediakan tempat pelatihan yang layak, kemudian menempatkan atau menyalurkan setiap peserta pelatihan di industri baik di hotel, dalam atau luar negeri, dan kapal pesiar sesuai bidang pelatihan yang dipelajari. Budaya organisasi dan pemberdayaan dalam PT Piramid. Yang pertama yaitu inovasi dan pengembalian risiko, sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan berani mengambil risiko. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap detail, sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan analisis dan perhatian terhadap detail. Kemudian yang ketiga, orientasi ke hasil, sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan. Kemudian yang keempat, orientasi ke orang, sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil manajemen ikut memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kelima, orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja lebih diorganisasi berdasar tim bukannya berdasarkan individu. Kemudian yang keenam yaitu keagresifan, sejauh mana orang-orang lebih agresif dan kompetitif daripada santai.